Ada satu tips yang saya nak kongsikan hari ini yang sangat mudah untuk bantu anda pilih makanan yang betul-betul tinggi protein. Sebab sesetengah makanan nampak saja macam tinggi protein, tetapi apabila kita bandingkan dengan kaloris yang kita dapat, sangatlah tak berbaloi. Tips dia mudah saja. Kita ambil jumlah protein per serving untuk sesuatu makanan, contohnya 30 gram of protein, dan kita tambah kosong di belakang menjadikan dia 300. Maknanya makanan yang mengandungi 30 gram of protein ni, kalorisnya tidak sepatutnya melebihi 300 kaloris. Contohnya kita ambil peanut butter, per serving dia adalah 11 gram, jadi kita tambah kosong di belakang, jadi kalorisnya sepatutnya tidak melebihi 110 kaloris. Tapi kaloris per serving ditulis belakang ni adalah 287 kaloris. Walaupun saya pun sangat suka dengan peanut butter ni, sebenarnya dia adalah sumber lemak yang sihat, bukannya sumber protein yang sesuai untuk diet. Contoh kedua yang kita nak tengok adalah Greek yogurt. Amount of protein per serving dalam Greek yogurt ni adalah 6 gram. Jadi kalorisnya sepatutnya tidak melebihi 60 kaloris. Kalau kita tengok kaloris dekat belakang ni, dia tulis satu serving bersamaan dengan 80 kaloris. Bagi saya close enough, tak perlu kita sangat-sangat tepat, sebab normal yogurt ataupun Greek yogurt ni sangat sesuai untuk kita jadikan dessert semasa kita diet. Next kita nak tengok adalah Medishake meal replacement. Dia claim dekat sini ada 21 gram of protein, jadi kalorisnya sepatutnya tidak melebihi 210 kaloris. Kalau kita tengok kaloris dekat belakang ni, kaloris dia per serving hanya 148 kaloris, jadi lulus. Next kita nak tengok adalah tuna dalam tin. Yang dekat saya sekarang ni adalah Deli Tuna Mayonnaise. Per serving protein dia ada 5 gram of protein, jadi dia sepatutnya tidak melebihi 50 kaloris. Dan kalau kita tengok kaloris dia per serving ni hanya 64 kaloris, jadi lebih sikit tapi still sangat berbaloi. Jadi guys, ni hanya panduan ataupun guide untuk bantu kita pilih makanan yang tinggi protein, pada masa yang sama kaloris yang kita dapat tu berbaloi dengan amount of protein yang kita dapat. Sebab sampai sekarang saya tengok masih ramai orang yang confused macam mana nak kira protein dan juga kaloris dalam makanan mereka. Jadi guys, harap sedikit sebanyak membantu. Teruskan diet anda. Kalau nak lagi mudah, download je apps diet dekat App Store.